Nah ini anak-anak ini sedang mencoba berlatih dan berproses. Kalau saya menganggap proses itu bukan melatih mereka, tetapi saya berupaya bersama mereka untuk melakukan sesuatu persembahan. Dan akhirnya saya terbersit bahwa saya harus membuat sebuah pertunjukan yang syarat dengan misi-misi dan visi seperti itu, di mana kita berbicara tentang nilai-nilai yang disebut kearifan lokal, dan juga kita ungkapkan dengan media yang diakrabi oleh generasi muda sekarang. Nah sekarang bagaimana cara lokal jenius kearifan arif tersebut bisa bergabung, bisa bersekutu dengan arif, dengan yang disebut perubahan. Ada beberapa hal yang bagi saya cukup unik dan menarik ketika saya diminta oleh saudara Bang Arayana untuk membuat sebuah naskah opera. Ini menarik sekali. Nah saya kemudian bertemu dan meminta tolong pada sahabat saya dan termasuk guru saya untuk membuat naskah. Saudara Bang Arayana minta kepada saya, Kang damelkeun, kanggo opera. Dan kemudian kami berunding bagaimana bentuknya. Saya bilang teater musikal, opera lah disebutnya. Dan ini baru terjadi di Jawa Barat, di mana bahasa Sunda disampaikan dengan opera musikal. Makanya saya sebut opera Sunda kontemporer. Walaupun begitu, saya begitu senang mendapat tawaran ini. Karena apa? Karena sebuah tantangan. Saya merasa tertantang untuk ini. Maka terbersit sekarang oleh saya bagaimana negeri ini begitu kacau balau, begitu carut marut, begitu tidak ada ketentuan, tidak ada kepastian negeri ini. Ya akhirnya saya berpikir, wah negeri ini sedang gonjang-ganjing. Itu menurut saya. Dan kemudian terbersit bagaimana kalau membuat sebuah pertunjukan dengan judul Gonjang-ganjing Negeri Kuring. Kalau inspirasi mungkin banyak ya, saya ngambil dari berbagai macam aliran musik ya. Inspirasi lainnya, saya sering menyimak lagu-lagu klasik, ya, lagu-lagu klasik. Nah saya dengan cara begini diantaranya apa? Saya orang Sunda asli, saya sangat cinta Sunda. Tapi saya tahu ini harus berubah, Sunda harus berkembang. Sunda harus betul-betul terbang ke angkasa. Sunda harus melejit, melepas orbit, menembus semesta, kayak begitulah. Saya harus mengakui ada sesuatu hal, apa yang dikatakan kekinian pada saat ini mungkin itu intinya. Saya paham betul apa yang pernah diberikan oleh sesepuh dan karuhun Sunda. Mereka punya warisan yang sangat berharga, yaitu apa? Mindu ka waktu, milaras ka zaman. Terus terang beberapa hal saya tersentak dalam pengertian aneh ya, aneh gitu. Mengapa aneh? Karena saya kan orang tradisi. Tapi ketika 1-2 kali mendengar kemudian lagu saya palsu, enak juga. Kita ketahui mereka itu tidak bisa bernyanyi sebetulnya. Tapi saya percaya bahwa mereka itu sejak kecil mereka sering bernyanyi seperti itu aja gitu. Untuk bisa membedakan bahwa opera kami bukan Nini Kresmen, makanya saya bilang kontemporer. Nah, saya di sini mungkin memanfaatkan hal tersebut. Jadi insting mereka biarkan bernyanyi dulu. Hanya mungkin awal-awalnya untuk lagu-lagu yang memang terbilang sangat sulit dinyanyi oleh Pak Bambang dan Pak Nano. Nah itu awalnya sangat sulit, namun karena memanfaatkan proses naluri mereka,
Ya alhamdulillah itu tercapai. Sedangkan yang disebut operanya itu sendiri jelas bahwa sekarang musik sudah bukan lagi menjadi pendukung, tetapi musik menjadi bagian dan media utama dari pertunjukan ini. Orang teater itu mampu, terutama orang teater. Mengapa? Karena mereka dibiasakan melatih imajinasi kreatif mereka, gitu. Bahwa mereka harus bisa jadi apapun, termasuk bernyanyi. Opera itu adalah bentuk kesenian yang memiliki tingkat kerumitan paling tinggi. Karena dalam opera itu kompleksitas media-media seni pertunjukan terutama bergabung di sana. Proses menghafalkan lagu sebetulnya sama dengan proses reading dalam teater-teater verbal. Nah, jadi bertahap banget ini. Yang menghafal, iya akan menghafal. Bernyanyi, ya berlagu menyanyi. Tapi belum apa-apa itu. Baru kita nanti angkat ke blocking, angkat pada peristiwanya, angkat pada logika, kausulitas, ya sebab dan akibat peristiwa pengadegan dan sebagainya. Jadi ceritanya kan ke zaman sekarang, jadi saya coba mengambilnya dari situ. Aransemen, secara aransemen, terutama lagu Panano itu pentatonis Sunda, biasanya menggunakan alat-alat gamelan. Nah, kalau saya di sini mungkin ngambil lebih yang sangat diatonis. Tapi saya ini membuat semacam sketsa. Jadi kalau nonton pertunjukan ini ibarat kita melihat slide gitu ya. Slide bagaimana keadaan zaman sekarang. Warga dandurirang dandurari Murah pandang, murah nyari, dari ngundang, loba kucing garong, hus tuyul manggung loba kong kaliko, Sebagai aktor dalam opera yang kaya dengan nuansa gerak, tubuh mereka harus lentur. Bahkan lebih lentur daripada aktor biasa yang hanya memainkan teater verbal. Karena mereka harus bergerak banyak dalam aspek yang koreografis. Dan nanti pada saat pertunjukan, mereka harus tampil seperti baiknya seorang penyanyi. Tubuhnya juga harus sekeras baja, tetapi harus selentur atau sefleksibel karet. Itu kan. Kemudian power vokal harus lantang, tetapi juga harus begitu lembut dan lentur apabila dibutuhkan untuk nuansa-nuansa musikal. Kemudian acting juga mereka harus bisa menyesuaikan karena nada-nada ini adalah mewakili emosi. Itu yang paling penting, bahwa kami sekarang bermain emosi lewat nada-nada. Itu yang membedakan. Harapan pertunjukan ini jelas. Satu, saya ingin membuat sebuah pentas yang menghibur tetapi punya misi, di mana misi itu adalah misi tentang kebudayaan, misi patriotisme, misi nasionalisme, dan juga misi bagaimana kita ini kehidupan berbangsa dan bernegara sedang diambang bencana. Isi naskah, aktualitas kekinian, dina suasana aja. Saya tahu kualitas Bang Arayana dalam kinerja, dalam berbuat. Supportlah pada saudara Bang yang kreatif. Dalam pengerjaan setting properti, jelas bahwa si anak harus menganalisa dulu naskah. Dari naskah itu ada beberapa penemuan atau hasil daripada interpretasi si anak. Dari interpretasi konsultasi baik sama penggarap, sutradara atau dengan Pak Bambang. Nah, terus minta juga bimbingan atau arahan kepada saya. Langkah selanjutnya anak-anak harus membuat sketsa dulu.
dari sketsa sembari jalan dalam menginventarisir bahan-bahannya, alat-alatnya, ya otomatis si anak pun membuat desain dari sketsa tadi. Dari sketsa itu baru mulai pengerjaan bahan-bahan yang sudah diinventarisir, baik bahannya ataupun apa-apanya yang harus diwujudkan dalam bentuk rupa dari hasil analisa si anak tadi. Anak-anak di sini dibutuhkan multi talenta, di mana bahwa koreografi juga ekspresi dibutuhkan dari setiap para pemain. Jadi pada dasarnya anak harus bisa bergerak, baik itu gerak-gerak tari tradisi, pantomim, maupun tentunya gerak pemeranan itu sendiri dari setiap pemain. Di sini dalam naskah Gonjang-Ganjing Nagri Kuring saya jadi pedagang awuk. Terus apa sih ekspresi yang saya mainkan agak-agak sulit juga, soalnya kan nyanyi dari jazz langsung ke Sunda. Jadi ada perubahannya cukup drastis lah bagi saya. Buat teman-teman jangan lupa ya saksiin ujian kita Gonjang-Ganjing Nagri Kuring di SMK Negeri 10 Bandung. Gak bakalan nyesel, rame banget. Awalnya kita proses latihan waktu itu dimulai bulan Februari awal, dan kita itu pertama kita olah vokal dulu, terus olah tubuh biasa kayak gitu. Sukanya latihan di sini, jadi kita kebersamaan kayak gini bareng-bareng, terus pokoknya asik banget, seru banget. Guru-gurunya juga ngebimbing kita supaya kita lebih maju lagi dan lebih bagus lagi dalam berakting. Kita tuh jurusan teater, tapi kita ditargetkan untuk bisa semuanya gitu, bisa nari, nggak hanya acting, bisa nyanyi dan semuanya. Terus saya sendiri, saya memerankan sebagai Ijoh. Pertama saya dapat peran itu, ya Allah, kaget banget gitu ya, jadi orang gila. Tapi kata teman-teman bilang, kamu nggak usah acting, dari awalnya juga kamu udah gila, ya ampun. Tapi saya benar-benar, saya bukan penyanyi, saya nggak bisa nyanyi, tapi alhamdulillah dengan ketekunan belajar bernyanyi dan dengan para guru-guru yang nggak pernah berhenti dan semangat terus untuk mengajarkan saya berlatih, alhamdulillah saya bisa nyanyi. Dan dalam nyanyi itu kita nggak nyanyi cuman nyanyi, kita juga harus nunjukin karakter kita itu bagaimana gitu. Pokoknya sip deh buat pergelaran kali ini, ujian kelas 3. Jadi dengan adanya pergelaran ini, kekeluargaan kita lebih erat, lebih dekat di teater ini. Nah, buat anak-anak, Ibu ucapkan kalian selamat bekerja, selamat berjuang, karena Ibu tahu bahwa kalian benar-benar, perjuangan kalian itu benar-benar keras. Kemampuan kalian juga benar-benar teruji sekarang, pada saat ini benar-benar teruji, dan
solidaritas kalian di antara teman-teman benar-benar juga teruji bagaimana kalian menjalin kerjasama dengan dengan teman sendiri. Dan sekarang mungkin saatnya kalian untuk mengekspresikan segala kemampuan yang kalian miliki, itu baik secara moral, materi mungkin juga, karena itu tidak terlepas. Jadi kalian betul-betul memang terkuras ya, betul-betul terkuras. Tapi mudah-mudahan hasil perjuangan kalian bisa mencapai kesuksesan besar, dan mudah-mudahan ini merupakan titik awal bagi perjuangan kalian, bagi kemajuan kalian untuk lebih lanjutnya. Selamat berjuang. Silahkan Ibu doakan semoga kalian berhasil dan sukses.